kehadiran kita di majelis ilmu ini bukan karena kita ini para pengangguran, nggak ada kerjaan, waktunya longgar, tapi masing-masing dari kita punya kesibukan juga, punya pekerjaan juga, punya tugas-tugas, tapi sengaja kita menyempatkan waktu untuk ngaji bareng, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini memperoleh petunjuk, mendapatkan cara pandang seperti cara pandangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memandang hidup ini. Ya. Karena banyak orang Islam, tapi cara pandangnya itu adalah cara pandang kapitalis. Muslim, tapi cara mikirnya seperti orang kapitalis. Ya. Semua pokoknya untuk nyari harta, anaknya pokoknya difokuskan nyari harta. Ya. Kita tidak ingin seperti itu, karena dunia yang kita jalani hari ini itu adalah dunia yang lebih banyak tidak jelasnya, karena kita nggak ngerti ilmu gaib. Ya, lebih banyak tidak jelasnya. Ya, sampai orang filosof saja mengatakan seperti Plato itu dunia itu semu, ya, nggak jelas. Dan kita itu ngerasakan seperti itu. Ya, kita ngerasakan, kita pengen sesuatu itu, ternyata setelah kita dapat nggak seenak seperti yang kita bayangkan. Ya, waktu kita miskin kita punya bayangan enak jadi orang kaya. Setelah Allah melimpahkan kekayaan kepada kita, kita nggak bisa nikmati kekayaan tersebut sepenuhnya, karena sudah punya diabetes, kolesterol, asam urat. Ya seperti itu. Kalau orang Jawa itu kan sawang sinawang. Ya. Jadi kita memandangnya, wah enak orang kaya bisa makan sesukanya. Tapi orang kaya itu ketika melihat orang miskin, wah enak dia orang miskin ya, kekeluargaannya kuat, anaknya nurut-nurut. Sedangkan orang kaya ini mereka kekurangan waktu, untuk keluarga nggak ada, anaknya kemana? Sibuk macam-macam. Ada yang kena narkoba, ada yang kena ini, kena itu, kena ini. Ya, itulah hidup kita itu. Ya, makanya kita butuh ya, petuah-petuah dari Rasulullah SAW agar kita mikirnya itu jelas. Ya, karena yang tahu gaib itu Allah, wahyu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti itu. Kita taklim itu agar kita mendapatkan tadi pedoman hidup. Cara mikirnya seperti cara mikir Rasulullah SAW. Karena dunia kata Al-Quran itu adalah kasarob, fata morgana, padang pasir. Ya. Ngerti fata morgana? Ya. Jadi kayak bayangan air gitu ya, kalau jalan raya panas ya, bayangan air saat didekati kok nggak ada. Sama seperti tadi itu, nikmat itu ternyata didekati ternyata enggak ya. Ya. Dan orang yang paling tertipu itu adalah orang yang paling kaya tapi akhiratnya, dunianya dihabiskan untuk dunia, nggak punya akhirat itu. Ya, kalau kita kan kayanya kan nggak kaya, kayaknya nggak jelas. Orang yang paling kaya biasanya orang kafir itu, ya, karena hidupnya dari dunia. Ya. Tapi ketika mati, kekayaannya segitu banyak ditinggalkan semua. Ya. Menghadap Allah, nggak punya bekal sama sekali. Ya. Itu orang yang betul-betul tertipu.